Kisah ini bermula di sebuah kawasan danau kristalik, di mana ada 5 remaja yang sedang berlibur. Remaja-remaja itu berisikan Whitney, Richie, Whit, Mikey, dan Chelsea. Come on, Pizarro, let's go. Where are we going? Tapi sayangnya, liburan itu tak berbuah manis karena GPS mereka tiba-tiba error dan akhirnya mereka pun tersesat. Ketika malam harinya, mereka pun mau tak mau harus berkemah di sana, yang dimana lokasi itu berdekatan dengan perkemahan kristalik. Kemudian, sambil menghangatkan diri di atas api unggun, Wade pun bercerita tentang cerita kelam dari Jason dan ibunya yang mati dengan kepala terpenggal. Ya, kalian pasti nggak asing lagi dengan cerita kelam ini, jadi saya nggak perlu ngejelasin secara detail. Oke, mari kita lanjut. Cerita itu pun membuat para ciwi-ciwi merasa nggak nyaman. Ya, itu karena mereka sedang berada di sana. Kemudian Mikey dan Whitney pun memutuskan pergi dari sana untuk berduaan. Sementara Chelsea juga mulai berulah dengan membuka pakaiannya untuk menggoda Richie. Yang padahal saat itu Whit sedang menjelaskan sesuatu tentang GPS yang error. Tapi mengetahui si Chelsea sedang sakni, Whit pun nggak mau mengganggu mereka berdua dan lebih memilih pergi dari sana. Sambil mencari sinyal, Whit pun tak sengaja melihat tanaman kesukaannya, ya apalagi kalau bukan ganjoy. Dengan gembira, Whit pun mencium-cium tanaman itu, tapi tiba-tiba saja muncullah si topeng laknat di hadapannya. Alhasil, ya jelas Whit langsung modar. Di sisi lain, Mikey dan Whitney yang sedang berduaan tak sengaja masuk ke dalam kawasan perkemahan kristalik. Di sana ia menemukan sebuah rumah tua dan dengan sok berani masuk untuk menelusurinya. Di dalam sana, terlihat barang-barang yang sudah lama ditinggalkan dan Mikey menemukan sebuah kalung berisikan foto dari ibu Jason. Ia pun bilang kalau orang di foto itu mirip dengan Whitney. Ia pun melanjutkan penjelajahannya dan menemukan kamar anak kecil yang dulunya milik Jason Voorhees. Sementara itu, Richie dan Chelsea yang sedang mantap-mantap, dari luar ia mendengar suara yang ia kira itu adalah Whit. Karena sedang enak-enak tapi diganggu, otomatis Richie begitu kesal dan memutuskan keluar untuk mencari Whit. Saat itu, Chelsea pun sendirian. Ia masih saja mendengar suara-suara aneh dari kegelapan. Dan tiba-tiba, Richie, stop fucking around. kemudian Richie yang sedang mencari Whit, ia tak sengaja melihat juga tanaman kesukaannya yaitu ganjoy, dan juga temannya yang sudah mati. Melihat itu, seketika Richie lari dari sana. Dan saat kembali ia sudah melihat Chelsea yang akan dijadikan daging barbeque. Dan ketika melangkah kakinya pun harus terkena jebakan binatang yang membuatnya tak bisa menyelamatkan pacarnya. Sampai-sampai Chelsea pun harus mati dengan kulit yang sudah gosong. Di sisi lain, Mikey dan Whitney yang belum juga keluar dari sana, di dalam kamar mandi ia melihat sesuatu. Dan ketika diambil, ternyata itu adalah kepala dari ibu Jason. Karena kaget, dari luar Jason pun mengintai mereka. Dan kemudian Jason berusaha membunuh mereka dari bawah lantai. Dan tentu saja itu pun berhasil. Kini tersisalah Whitney yang lari dari sana dan kembali ke perkemahan mereka. Saat balik, ia sungguh terkejut melihat temannya yang sudah gosong. Dari belakang, tiba-tiba saja Jason pun datang. Dan inilah Friday the 13th Remake. 6 minggu kemudian, ada lagi para remaja berisikan Nolan, Trent, Chewie, Lauren, Jenna, Bree, dan juga Amanda yang sedang mampir ke sebuah supermarket. Di dalam sana, mereka mendengar percakapan dari seorang pria bernama Clay yang sedang mencari adiknya yang hilang yaitu Whitney. Trent pun dengan tidak sopan menyuruhnya minggir karena Clay terlalu lama berada di meja kasir. Singkat cerita, selesai berbelanja,
Trent and the Gang melanjutkan perjalanan mereka, di mana mereka bertujuan berlibur ke rumah lama milik keluarga Trent yang berada di kawasan Crystal Lake. Sementara itu, Clay di perjalanan dihampiri oleh seorang polisi yang berusaha meyakinkannya kalau mungkin adiknya yang hilang itu sedang pergi jauh dengan pacarnya. Tapi karena Clay adalah kakak yang baik hati dan tidak sombong, ia pun tak mendengarkan kata-kata dari si polisi, karena ia lebih memilih untuk tetap mencari sang adik ke rumah-rumah orang, dan bertanya-tanya apakah Anda pernah melihat gadis ini. Di samping itu, sampailah Trent dan yang lainnya di rumah lama keluarganya, yang begitu mewah dan sungguh besar, di mana Trent begitu sombong memamerkan kekayaan keluarganya ke teman-temannya. Singkat cerita, mereka semua pun memulai pestanya di dalam rumah Trent. Tapi di sini terlihat Trent tak begitu senang dengan kelakuan teman-temannya. Karena sebenarnya si Trent ini mengajak yang lainnya ke sana hanya untuk sekedar memamerkan hartanya. Dalam artian si Trent ini adalah pria bermuka dua. Hal itu pun dibuktikan ketika Nolan dan Amanda ingin pergi berjalan-jalan ke wilayah Danau Crystal Lake. Dan untuk terlihat kaya raya, Trent dengan sombong memberi Nolan sebuah kunci kapal yang dimilikinya. Kembali ke Clay, ia pun terus mengember motornya, dan sampailah dia di sebuah pabrik kayu, di mana ia lagi-lagi menanyakan adiknya ke tukang potong kayu, kita sebut saja Asep. Tapi si Asep yang nggak tahu gadis itu, malah menawarkan Clay tanaman ganjoy. Tentu saja Clay yang sehat walafiat menolak tawaran itu. Kemudian si Clay ini tidak sengaja bertemu lagi dengan Jenna di rumah Trent untuk menanyakan tentang adiknya. Tapi Jenna dengan baik hati malah menyuruh Clay untuk masuk dan bergabung bersama yang lainnya untuk sedikit minum-minum. Tapi saat Trent melihat Clay di sana, ia pun begitu arogan dan juga sombong. Sampai-sampai ia malah mengusir Clay dari sana karena ia bukan bagian dari temannya. Jenna pun mengantar Clay keluar, di mana tujuan Clay saat itu ingin pergi ke Danau Crystal Lake, dan Jenna pun dengan sukarela ingin menemaninya. Di sisi lain, ada Asep yang kembali ke gudang kayunya selesai mencabut tanaman kesukaannya. Saat bersantai, ia mendengar sesuatu berjalan di lantai atas. Seketika Asep dengan palu yang dibawanya naik ke atas dan mencari-cari sumber suara itu karena sepertinya ada orang lain di sana. Dan benar saja, ternyata orang lain itu adalah Jason yang dari belakang diam-diam langsung menyerang Asep. Dan di atas gudang inilah, Jason mendapatkan topeng hokinya. Dan inilah si kopet bertopeng laknat, Jason Voorhees. Kemudian di Danau Crystal Lake, Nolan dan Amanda yang sampai di sana mulai mengisi bahan bakar kapal. Sementara di rumah Trent, yang lainnya juga bersenang-senang dengan taruhan siapa yang kalah akan minum bir menggunakan sepatu bau milik Chewie. Kembali ke keseruan Nolan dan Amanda, saat itu Amanda tak sengaja jatuh dari papan selancarnya. Ketika Nolan ingin menghampiri, tiba-tiba saja sebuah panah menancap ke kepala Nolan. Sehingga kapal yang dikemudikannya langsung menabrak Amanda dan kepalanya auto bocor. Kemudian, dari kejauhan Amanda pun melihat sosok yang menyeramkan siapa lagi kalau bukan Jason. Di mana Amanda ini berusaha kabur dari sana, tapi tetap saja dari atas jembatan golok kesayangan Jason berhasil menembus kepala Amanda. Di sisi lain, Clay dan Jenna melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat itu ia menemukan sebuah GPS yang rusak yang ia kira milik adiknya. Mereka berdua pun terus masuk ke dalam hutan hingga sampailah mereka di Camp Crystal Lake. Kemudian hari pun menunjukkan tanda-tanda kegelapan, di mana Clay ini malah ngotot ingin mengecek sebuah pondok sebelum ia kembali pulang. Di dalam sana, ia sama sekali tak menemukan adiknya. Yang ditemukannya hanyalah mainan-mainan tua yang sudah rusak. Dan sudah jelas, saat itu ia berada di dalam kamar Jason. Ketika mereka ingin keluar dari sana, mereka pun mendengar langkah orang yang akan datang. Dan orang itu adalah Jason sambil membawa mayat dari Amanda.
Beruntung Clay dan Jenna sudah bersembunyi di bawah kolong, tapi Jason berhasil menemukan tas milik Clay. Jason pun mengobrak-abrik tempat itu mencari mereka, dan hasilnya tetap nihil. Karena nggak nemuin siapa-siapa di sana, ia pun masuk ke dalam pondok dengan santuy. Sementara Clay dan Jenna langsung lari ketar-ketir dari sana, sampai-sampai menginjak sebuah jebakan yang membuat lonceng di rumah Jason langsung berbunyi. Di mana ternyata, di ruang bawah tanah rumah itu terdapat Whitney, yang ternyata masih hidup dan disekap di sana. Kemudian Jason pun menghampiri Whitney, tapi nggak membunuhnya, karena ia mirip dengan seseorang di kalung yang diambil oleh Whitney saat berada di rumah Jason. Sementara itu, di rumah Trent yang lainnya tetap merayakan pesta dengan minum-minum. Dan tentu saja film barat tidak bisa lepas dari adegan mantap-mantap. Yap, benar saja, karena adegan itu dilakukan oleh si Bre dan juga Trent. Sedangkan Cui harus pergi ke gudang sendirian, karena tadinya ia tidak sengaja merusak kursi milik ayah Trent. Lalu sesaat kemudian datanglah Jenna dan Clay ke sana dan menyuruh Lauren untuk segera menelpon polisi, karena di luar sana ada pembunuh yang mengejarnya. Saat itu, di dalam gudang bukannya mencari perkakas yang dibutuhkan, si Cui malah asik bermain hoki di dalam sana, hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Jason. Setelah selesai mantap-mantap, Trent pun keluar dengan kesal karena ia melihat Clay lagi di rumahnya. Nah, karena saat itu si Cui lama, Lauren pun berniat menyusulnya ke gudang. Ketika sampai di gudang, Lauren pun langsung bertemu dengan Jason. Tapi karena ia lincah, ia berhasil keluar dari sana. Tapi tiba-tiba saja sebuah kapak pun melayang tepat mengenai punggungnya. Trent yang awalnya nggak percaya tentang cerita Clay, setelah mendengar suara teriakan dari Lauren, ia pun langsung percaya dan pergi ke atas mengambil senjata yang disimpannya. Bre yang mencari Trent ke atas, nasibnya pun sangat malang karena ia harus bertemu dengan Jason dan dipastikan si Bre pasti modar. Sesaat kemudian, datanglah satu polisi ke sana, tapi belum apa-apa, tiba-tiba saja Jason sudah ada di belakangnya dan membunuhnya. Suasana pun menjadi sangat kacau, yang menyisakan hanya mereka bertiga di rumah itu, dan mencoba untuk keluar dari sana. Di mana si Trent ini malah berpisah dari Clay dan Jenna, ia malah berlarian sendirian sampai akhirnya ia bertemu dengan jalan raya, dan satu mobil yang kebetulan melintas. Tapi karena si Trent ini berpikir kelamaan, tiba-tiba saja dari belakang Jason langsung menusuknya. Dan kini menyisakan si Clay dan Jenna yang malah pergi ke dalam pondok rumah Jason. Di mana di sana, ia berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntunnya sampai ke tempat Whitney disekap. Tanpa berpikir lama, Clay pun berusaha melepaskan borgol di tangan adiknya, karena Jason juga sedang menuju ke sana. Jason yang melihat tawanannya hilang, ia pun dengan panik langsung mencarinya. Sampai-sampai saat itu Jenna yang berada paling belakang harus terkena tusukan golok dari Jason. Keadaan pun mulai memburuk karena hanya menyisakan mereka berdua. Dan lagi-lagi ketika mereka akan keluar dari sana, Jason pun tiba-tiba berada di belakang Clay dan langsung menyerangnya hingga pingsan. Sementara Whitney langsung bersembunyi dari sana dan berhasil menyerang Jason hingga ia jatuh lagi ke dalam ruang bawah tanah. Alhasil, Clay yang sudah sadar langsung membawa adiknya untuk keluar dari sana dan pergi ke tempat gudang pemotongan kayu. Di dalam sana, lagi-lagi Clay harus berhadapan dengan Jason untuk terakhir kalinya. Di mana saat Clay akan dieksekusi oleh Jason, Whitney pun tiba-tiba mencoba mengalihkan Jason dengan menyamar sebagai ibunya. Alhasil, karena pengalihan itulah, Clay berhasil menyerang Jason dan mengikat lehernya sampai-sampai kepala Jason harus tergiling di alat pemotongan kayu.
Keesokan harinya, mereka berdua pun menenggelamkan mayat Jason di danau kristalik. Tapi belum ada 5 menit, tiba-tiba Jason bangkit kembali dan film pun berakhir.